guru, mau jadi pegawai negeri, mau jadi gubernur, mau jadi dosen, mau jadi rektor, mau jadi direktur, itu harus memiliki ilmu. Ya, harus memiliki ilmu. Dan kalau kalian kemudian ingin ya jadi orang hebat, dan Pondok Pesantren Al-Halimi sudah bisa membuktikan itu. Walaupun di sini diajarkan ilmu agama yang banyak, tetapi banyak di antara sarjana-sarjana yang belajar di Pondok Pesantren Al-Halimi itu juga jadi doktor di bidang umum, doktor bahasa Inggris ada, ya, sarjana matematika, padahal dulu mondoknya di pondok khusus. Tahu pondok khusus itu? Apa yang dipelajari di pondok khusus? Kitab tok, tetapi dia kuliah kemudian ngambil jurusan matematika. Hebat nggak? Hebat. Dan dia berhasil menjadi sarjana matematika. Ya. Kemudian banyak ada juga saya lihat alumni pondok khusus jadi sarjana pertanian. Ngambil apa? Jurusan yang menantang. Kenapa? Karena memang bekal ilmu agamanya sudah lumayan, maka dia coba cari jurusan yang sedikit menantang. Nah, karenanya ada yang juga mengambil jurusan apa? Pertanian, dan mereka sukses menjadi sarjana. Kemudian ada nggak yang tahu kalau alumni Al-Halimi juga ada yang jadi DPR? Ada. Ya, ada. Istrinya Bu Guru Ustazah siapa? Ya, ada. Ada juga alumni Al-Halimi doktor yang sudah jadi apa? Jadi dosen di Universitas Negeri apa? Mataram, di UIN. Ada juga yang jadi dosen di Unram, yang tadi saya sebut sebagai apa? Sebagai doktor di jurusan bahasa Inggris. Alumni Al-Halimi. Ada nggak yang jadi polisi juga? Ada. Suaminya siapa? Suaminya Bu Guru Ati. Siapa nama panjang Bu Gurunya? Itu alumni Al-Halimi, dan rumahnya itu di Daya Masjid dulu ya rumahnya. Ada juga yang jadi TNI, jadi ABRI. Banyak. Ya, polisi dari desa ada, itu tinggal di Depok, di Jakarta. Kemudian ada yang jadi ABRI, ini dari Budaya. Ya, Budaya itu siapa namanya ini? Kemudian ya, jadi ada. Bukan berarti kemudian belajar di pesantren itu kita tidak bisa dan tidak boleh memiliki cita-cita tinggi. Maka kalian harus tetap semangat belajar di Pondok Pesantren Al-Halimi, walaupun kelihatannya seperti apa, kebanyakan agama, tetapi hebat justru kalau misalnya kelihatan yang dipelajari adalah agama. Kenapa? Karena kalau untuk urusan kayak kita ini, orang-orang yang mudah dilalaikan, itu agama itu memang harus lebih berat, dalam arti lebih banyak. Takut soalnya kalau dia seimbang untuk ukuran kita lebih gampang tertarik kepada yang negatif. Ya, makanya di Pondok Pesantren Al-Halimi ada yang berimbang. Yang berimbang ini di mana? Kira-kira di madrasah. Ada yang kebanyakan kitabnya di mana? Di pondok khusus, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Tadi saya bilang ada yang jadi ABRI, ya, ada yang jadi apa? Polisi, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai negeri, banyak. Nah, jadi tidak ada alasannya kalian gengsi dan malu belajar dan mondok di mana? Pondok Pesantren Al-Halimi. Ya, dan bahkan kalian harus bangga
Ustaz, secara kelembagaan di Gunung Sari kita urut berapa banyak santrinya? Secara kelembagaan di seputar Gunung Sari Batu Layar kita urut berapa dari segi banyak santrinya? Nomor 2 setelah Aziziyah. Artinya apa? Pesantren kita ini pesantren besar. Walaupun pondoknya, gedungnya kecil, tetapi kita ini besar. Kalau Aziziyah itu memang dia lantai 3 dan banyak. Kita ini kecil tapi banyak, ya. Banyak. Ada di sini pusatnya, kemudian di sebelah sini Darul Khalidin, ada di PKPA, ada di PKPI, ada di Darku dan UHA, dan semuanya itu terus sekarang sedang berkembang, ya, terus berkembang. Ya, kemarin di Putri saja yang tadinya biasanya nerima untuk MTS itu 45, kemarin ditambah lagi karena banyaknya peminatnya, ditambah jadi 64 yang diterima. Nah, kalau di pondok itu lebih berat, ya, tidak cukup dengan menyiapkan ruang belajar, tetapi sekaligus harus menyiapkan apa? Asramanya. Nah, alhamdulillah, tetapi sudah dibuatkan ruangan di sebelah utara di tanah kosong yang kira-kira nanti kalau untuk ruang belajar bisa jadi 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan-bulan ini selesai dan program di Pondok Khusus Putri jadi lebih lancar. Nah, jadi ternyata belajar di Al-Halimi ini hebat juga. Sudah terbukti dia bisa mencetak berbagai macam apa? Tadi ada yang jadi abri, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dosen, kemudian doktornya sudah lumayan banyak, ya, untuk di Al-Halimi. Nah, karena itu sekarang belajar itu ternyata tidak mesti untuk sukses itu kita belajar di tempat yang jauh, luar daerah misalnya, atau luar kadang banyak juga ada orang yang belajar sekolah kuliah di luar negeri, tetapi juga kadang-kadang tidak bisa memberikan apa-apa. Itu kok kenapa bisa begitu? Ya, tergantung orangnya. Kenapa? Karena belajar itu tidak otomatis kemudian begitu kita terdaftar jadi apa? Jadi santri kemudian dia jadi pinter. Begitu? Enggak. Kamu harus rajin datang belajar. Kamu harus rajin belajar, rajin membaca, banyak bertanya. Tetap semangat. Dan ingat, sekarang kalian ini tugas utama kalian adalah belajar. Bukan pacaran. Nggak ada itu. Ya, tugas kalian apa? Belajar. Kalau ada yang sudah mulai pacaran, pasti kalah semangat belajarnya nanti. Buktinya, dulu ada nyanyian katanya. Ada nyanyian, namanya kalau orang pacaran itu, waktu makan ingat kamu katanya. Ya, waktu sholat ingat kamu. Waduh, payah ini. Apalagi waktu belajar. Kalau sholat aja ingat pacarnya. Makanya apa? Usia kalian ini bukan buat pacar, tetapi buat belajar. Artinya apa? Harus rajin belajar. Kenapa? Karena masa depan kamu itu tergantung daripada masa sekarang kamu. Ya, barang siapa kata orang Arab, mayyat abu fi sigarihi yastarihu fi kibarihi. Barang siapa yang berlelah-lelah di masa mudanya, masa kecilnya, maka dia akan istirahat nanti di masa dewasa. Makanya waktu sekolah kalian, masa belajar kalian sekarang ini jangan disia-siakan. Gunakan untuk belajar. Dan namanya belajar itu bukan semata-mata kita terdaftar sebagai santri atau siswa, tetapi apa namanya orang belajar sekolah itu harus hadir di mana? Hadir di sekolah cukup? Karena ada yang hadir di sekolah tetapi tidak hadir di kelas. Cukup?
Enggak bisa. Ya. Jadi kalau namanya orang belajar itu harus apa? Hadir ke sekolah, hadir di depan guru, artinya hadir di dalam kelas. Jangan datang ke sekolah nanti ngumpulnya di warung. Ngumpulnya di warung loh, di teman nyampah lah setengah ustad. Padahal di rumahnya ibunya lemes, suruh dia nyampah dulu. Iya, sengaja kesini ya Pak, beli nanti di warung supaya apa? Allahu a'lam, saya nggak tahu kenapa mesti beli di warung. Ya, jadi kalau kita belajar itu bukan semata-mata terdaftar sebagai siswa atau santri, tetapi harus hadir kemana? Ke sekolah, kemudian kita duduk di kelas mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru. Karena masa depan kamu itu ditentukan masa kinimu. Kalau sekarang kamu malas-malasan, walaupun kamu tidak pernah cita-cita jadi dagang kangkung, kamu nanti hanya bisa jadi dagang kangkung. Serius. Ya, makanya kalau nggak mau jadi tukang parkir, kenapa? Karena besok itu makin banyak saingan hidupmu. Sekarang aja nih, ini pesaingnya kebanyakan perempuan ini kalau rebutan pekerjaan. Ya, kalau rebutan pekerjaan nanti pesaing kamu kebanyakan perempuan. Nah, karenanya kita harus betul-betul memanfaatkan masa kecil dan masa muda kalian ini dengan sebaik-baiknya dan dengan serius dan sungguh-sungguh belajar. Walaupun kamu tidak merasakan sekarang ini loh, gini-gini doang gak mau berani di narak mainnya. Iya. Memang kamu kalau disuruh makan terus emang enak terus? Hah? Ini dikasih makan 3 piring, habis nggak kira-kira? Padahal enak, saya yakin nggak habis. Ya, artinya apa? Walaupun makan makanan yang enak, itu tidak selamanya kita akan nikmati. Kenapa? Karena terbatas kebutuhan makan kita. Ya, belajar juga begitu. Ada kadang-kadang rasa tidak enaknya, tetapi sekali lagi tidak enak sekarang, tetapi nanti di masa dewasamu kamu akan menjadi enak. Kenapa? Karena kamu sudah membangun masa depanmu sejak masih apa? Masih kecil, rajin belajar. Ini kan guru-guru yang ada di sini sebagian besar alumni Pondok Pesantren Al-Halimi. Sebagian besar. Ya, artinya apa? Belajar itu ternyata apa? Akan membuat masa depan kita akan menjadi lebih baik. Jadi jangan jalan ke sana kemari aja kerjanya. Jadi kalau misalnya kamu di luar sekolah ada tugas ke guru, mending itu dikerjakan daripada apa? Main, ngobrol nanti sama temannya nggak ada manfaatnya. Dan saya yakin kalau ada tugas kemudian oleh gurukumu katanya. Terlalu semangat kalian. Ya, biar maksudnya memang supaya kalian semangat, makanya saya harus lebih semangat. Ya, karena kalian ini kalau tidak gurunya lebih semangat, maka kalian banyak yang tidur. Makanya saya berdiri. Nah, jadi ternyata proses di dalam kita menjalani proses belajar ini akan menentukan masa depan kita. Nah, kalau kamu rajin kayak tadi, oleh gurunya kamu dinilai rajin, ya, dinilai rajin, prestasinya bagus, pasti nanti juga bukan hanya gurunya yang akan memudahkan jalan kamu menuju jenjang ke yang lebih baik, termasuk juga nanti pekerjaan. Jangankan urusan dunia, apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita menjalani jalan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila apa? Ilal jannah. Apa artinya? Sini yang lihat. Apa artinya? Barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan buat dia jalan ke surga. Tahu surga? Apa itu surga?
surga adalah tempat kembalinya orang-orang apa? Islam yang baik-baik nanti di akhirat. Tempatnya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang berilmu, tempatnya orang-orang tempatnya orang-orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan amanahnya. Nah, kira-kira saya tanya, kalau ada orang kaya di dunia ini mau beli surga kepada Allah atau kepada malaikat, bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang bilang bisa? Kalau bisa, kira-kira berapa harganya surga? Nggak tahu jadinya. Kenapa? Karena memang surga itu tidak dibeli dengan uang. Tidak dibeli dengan uang. Dengan apa? Nanti kita akan jawab dia. Ya, dengan apa kita akan beli surga? Nah, ada di sini kalian kan orang beriman semua dan saya juga. Ada yang bercita-cita untuk tidak menjadi penghuni surga? Ada? Ya, kalau ada yang bilang ada, gak usah sekolah. Ya, jadi tidak ada orang Islam yang gak mau jadi penghuni surga. Tetapi, halo, sebagaimana tidak mudah untuk menjadi guru, sebagaimana tidak mudah untuk menjadi pegawai negeri, bagaimana tidak mudah jadi direktur, tidak mudah jadi polisi, tidak mudah jadi TNI, iya, maka surga itu juga tidak mudah. Iya. Tetapi apa? Oleh Allah tadi jalannya sudah dikasih tahu apa? Dan kalian sudah membuktikan itu. Sekarang ini sedang menuntut berarti sedang berjalan menuju mana? Menuju surga saja dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jodoh. Halo? Ya? Ini yang susah-susah atau yang stres atau yang galau dengan urusan cowok. Ada yang galau dengan urusan cewek sebelah sini? Jangan, masih kecil. Ya. Ya. Jadi surga saja. Halo? Surga saja dengan kamu menuntut ilmu itu sudah dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah. Apalagi urusan lelaki, apalagi urusan perempuan. Begitu juga urusan pekerjaanmu di masa yang akan datang. Kalau mau pekerjaan yang lebih enak, lebih mulia, yang bikin kamu istirahat di masa tuamu, maka rajin-rajin menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau jadi presiden, mau jadi direktur, mau jadi polisi, mau jadi direktur perusahaan, mau jadi bos, itu semuanya dunia. Bisa. Orang gak punya ijazah jadi itu? Nggak bisa. Ya, dan ijazah itu simbol orang itu sudah apa? Menuntut ilmu. Jadi kamu gak bisa nanti kalau pendidikannya rendah maka kamu hanya diterima kalau di kantoran itu. Betul, di kantor kerjanya cuman bersihin tapi keren namanya ya, cleaning service, pakai bahasa Inggris. Ya, tapi tahu-taunya apa? Hanya bersihin WC kalau urusannya mas dibersihin. Nah,
Jadi kalau surga saja dengan kita menuntut ilmu oleh Allah dimudahkan, apalagi urusan dunia, ya maka harus berilmu. Artinya apa? Kalian tetap fokus dan rajin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu supaya nanti mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang membuat kamu lebih apa? Lebih enak. Ya. Jangan nanti pengawal jalui lalu cuma alur ada kamu jadi tukang gabah, orang gak ada orang bertani nanti itu. Kampung juga sekarang aja udah susah tumbuhnya kampung ini. Nah maka persaingan hidupmu ketat, tetapi kalau kamu betul-betul berprestasi menuntut ilmu, apalagi juga ilmu agama, dan sebenarnya peluang yang paling besar terutama perempuan, ya, terutama perempuan. Sampai sekarang kalau yang ngajarin perempuan itu kebanyakan bapak-bapak dan para ustadz dan para tuan guru. Kenapa kalian tidak pikirkan itu sebagai lahannya kalian? Ya? Kenapa tidak kalian itu jadikan sebagai lowongan yang harus kalian isi, terutama kalian yang belajar di pondok pesantren? Apa tidak malu? Banyakkan perempuan, tetapi kenapa kalau yang ngajar yang ngajar perempuan itu pengajiannya selalu apa? Bapak. Kenapa? Apakah karena perempuan tidak boleh menjadi ustazah? Apakah karena perempuan tidak boleh jadi tuan guru? Ya kan, tuan guru kalau laki. Bukan, tetapi karena kamunya terlalu merasa cukup dengan menjadi ibu RT. Ibu apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga doang. Kalau ibu rumah tangga hanya dua kamu manfaatnya, terbatas pada suami dan anak-anak. Kenapa tidak kamu isi itu lowongan yang masih kosong banyak itu? Jadi ustazah dong, keren. Ya. Alhamdulillah sekarang ini ada salah satu badan kita cabang dari Pondok Pesantren Al-Halimi, putri dipimpin oleh apa? Oleh ustazah. Itu sudah mulai hebat berarti Pondok Pesantren Al-Halimi. Mempercayakan yang biasa dipegang oleh laki-laki kemudian dipegang oleh siapa? Perempuan. Itu. Masa kalian gak mau itu? Jadi ustazah jangan hanya ngejarnya jadi guru SD. Guru SD hanya kamu ngajarin nyanyi nanti. Kalau jadi ustazah, masya Allah, yang diajarin apa? Al-Quran, ngajarin fikih, cara orang ibadah, kemudian ngajarin pelajaran-pelajaran agama yang lain, yang semuanya itu akan memperkuat agama orang. Jadi dia apa? Dunia akhirat ada nggak honornya? Ada. Belum lagi Allah catat kemudian setiap pekerjaan yang dia lakukan itu menjadi amal akhirat. Lowongannya masih banyak loh perempuan ya. Masih banyak itu. Dan kalau saya membayangkan, ya bukan hanya pondok putri itu dipimpinnya oleh seorang perempuan, tetapi kalau bisa semuanya nanti ustazah-ustazahnya yang ngajar di situ dan semuanya adalah perempuan. Masa kalian gak tertantang untuk itu nih, terutama anak-anak yang sini? Ya, kan enak. Jadi tidak perlu nanti anak santriwati itu di dalam asramanya itu gak perlu lagi pakai jilbab. Kalau semua apa? Yang ngajar di situ, yang bekerja di situ semua perempuan. Hebat jadinya. Nah itu coba kamu perhatikan. Banyak berarti apa lowongan untuk perempuan menjadi apa? Ustazah. Nah, karenanya apa? Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia juga harus berilmu. Alhamdulillah, kalian memilih Pondok Pesantren Al-Halimi yang tidak hanya mengajarkan ilmu umum, tetapi ilmu umum dan ilmu agama. Dapatnya jadi apa? Dunia akhirat tadi. Dunia
Aniaya. Nanti kalau kalian rajin, kalian berpeluang menjadi abri kayak yang lain-lain tadi, berpeluang menjadi dosen, berpeluang menjadi rektor dan seterusnya. Begitu. Jadi jangan hanya aku jalur lah jadi guru TPA, kecil banget cita-citanya. Ya. Jadi itu tidak, makanya di situ pentingnya kita punya cita-cita. Dulu ya kalau Ustaz, cita-citanya alhamdulillah dikabulkan oleh Allah karena memang cita-cita saya itu sederhana. Dan kapan munculnya cita-cita itu? Dulu waktu zaman saya SD, saya sekolahnya di SD 2 yang di Barat Kubur. Ada yang sekolah di sana? Tidak ada ya, karena sudah banyak sekolah. Jadi kalau bagian timur pasti dekat-dekat sini, yang di Bila Tepung sekolahnya, atau di MI sini. Nah, dulu sekolahnya saya di sana, tapi mainnya di sini, di Madrasah An-Najah. Sering saya melihat salah seorang guru kita yang masih tetap istiqomah,